Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah pengajian rutin, baik yang hadir pada majelis yang mubarakah ini maupun yang mengikuti kajian-kajian kami via online, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan bersama-sama mengkaji kembali lanjutan dari kitab Lubabul Hadis. Namun sebelum pembahasan kita laksanakan, marilah bersama-sama bertawasul. Sebagaimana biasa kita lakukan, mudah-mudahan tawasul ini menjadi sababiyah. Ilmu yang kita pelajari diberikan Allah ilmu yang semakin bermanfaat dan semakin berkah untuk kita khususnya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi keluarga, termasuk tetangga atau orang lain di sekeliling kita. Ala hadinihi wa ala kulli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Pembahasan kita adalah bab yang kelima, fi fadilatil imani, menjelaskan keutamaan iman. Pada bab 5 ini kitab Lubabul Hadis menjelaskan keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman atau yang dikatakan iman itu ma'rifatun, mengetahui, bil qalbi, dengan hati. Iman adalah mengetahui dengan hati. Wa qaulun, dan ucapan atau diucapkan, bil lisani, dengan lisan. Biasanya kita mengucapkan kalimat syahadah. Itu bagian dari wujud iman kita ucapkan dengan lisan, kalimat syahadat, atau juga memperbanyak zikir-zikir seperti kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya. Wa amalun, dan dilaksanakan bil arkani, dengan perbuatan anggota badan. Iman adalah mengetahui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan atau melakukan dengan amal perbuatan anggota tubuh kita. Ini termasuk bagaimana diri kita ini mencerminkan terhadap kualitas atau kekokohan iman kita. Hati kita merasa mengetahui tentang kekuasaan, tentang Allah Sang Pencipta, Allah Maha Segala-galanya, dan lain sebagainya. Kita teguhkan dengan ucapan lisan, lebih-lebih perbuatan kita yang mencerminkan tentang keberadaan atau eksistensi iman yang melekat pada diri kita sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman, uryanun, itu telanjang. Iman itu digambarkan telanjang, sesuatu yang tidak nampak langsung, atau sesuatu yang masih abstrak. Walibasuhu, adapun
pakaian atau sesuatu yang nampak dari iman adalah at-taqwa, yakni takwa. Iman itu telanjang, pakaian atau sesuatu yang menutupi itu takwa. Jadi yang nampak pada diri kita keimanan itu adalah ketakwaan. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Termasuk bagaimana kita ini menjadi hamba-hamba yang melaksanakan perintah, kemudian juga menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin takwa ini bisa menghiasi diri kita. Wazinatuhu, penghias dari iman adalah, jadi iman itu dihiasi, perhiasannya al-haya'u, yakni malu. Jadi penghias atau perhiasan dari iman adalah malu. Termasuk malu ketika melaksanakan kemaksiatan. Kita merasa malu melaksanakan kemaksiatan, malu membuka aurat kita, kita malu untuk melanggar syariat-syariat Allah. Karena diri kita yakin, dalam diri kita merasa bahwa Allah pasti tahu. Meskipun tidak ada orang yang tahu, Allah pasti tahu. Allah tahu segala-galanya, termasuk apa yang ada pada diri kita ini. Wasamrotuhu, dan buahnya iman adalah al-ilmu, ilmu. Buahnya iman adalah ilmu. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, buah dari iman adalah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana, tidak ada iman yang sempurna. Liman, bagi seseorang, la amanata, yang tidak punya rasa amanah, tidak mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya lahu bagi orang tersebut. Tidak ada iman yang sempurna bagi seseorang yang ketika ia tidak mempunyai sifat amanah, dia tidak bisa dipercaya, dia sering khianat dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak dikatakan iman, ahadukum, atau tidak dikatakan imannya sempurna, ahadukum, salah satu di antara kalian. Tidak dikatakan imannya sempurna salah satu di antara kalian, hatta yuhibba, hingga ia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma, perkara, yuhibbu, yang mana ia mencintai, menyenangi, li nafsihi, untuk atau terhadap dirinya. Tidak dikatakan imannya sempurna salah satu di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya, mencintai orang lain, sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman, fi sadril mu'mini,
di dalam dada orang mukmin. Iman itu berada di dalam dada. Wala yatimmu al-imanu. Wala yatimmu dan tidak sempurna al-imanu iman. Iman tidak sempurna illa bitamamil faraidi kecuali dengan menyempurnakan kefarduan. Bagaimana kita menyempurnakan sesuatu yang fardu, yang wajib-wajib bagi kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat, bagaimana puasa Ramadan kita, dan seterusnya. Wasunani dan sunnah-sunnah. Hal-hal yang sunnah. Puasa sunnah, atau misalnya sholat-sholat sunnah, atau amaliyah-amaliyah sunnah sosial. Mensantuni anak yatim, fukara, baik terhadap tetangga, dan seterusnya. Jadi, iman itu tidak sempurna, dikatakan tidak sempurna, kecuali dengan menyempurnakan kefarduan, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Yang wajib maupun yang sunnah, kita sempurnakan. Wala yufsidu dan tidak rusak al-imanu iman. Iman itu tidak rusak illa bijuhudil faraidi kecuali mendustakan kefarduan. Kefarduan fardu-fardu itu kita dustakan. Kita tidak mau melakukan, kita tinggalkan, kita ceroboh, atau mungkin bahkan kita tidak peduli dengan sesuatu yang wajib-wajib ini. Wasunani dan sunnah-sunnah. Jadi iman itu tidak rusak kecuali dengan mendustakan, menyepelekan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Paman barang siapa nakoso yang mengurangi faridotan kefarduan kewajiban-kewajiban bighairi juhudin dengan tanpa mendustakan bighairi juhudin dengan tanpa mendustakan ukiba maka ia disiksa alaiha karena meninggalkan kefarduan atau mengurangi kefarduan tersebut. Barang siapa mengurangi hal-hal yang fardu, yang wajib-wajib ini dengan tanpa mendustakan, maka ia disiksa karena meninggalkan atau mengurangi dari hal-hal yang wajib tersebut. Waman barang siapa atamma yang menyempurnakan al-faraidah, perkara-perkara yang fardu, perkara yang wajib, wajabat maka wajib lahu kepadanya al-jannatu surga. Barang siapa menyempurnakan kefarduan, maka wajib bagi dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba atau manusia yang taat, manusia yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad atau umat Islam ini. Sekaligus yang sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi, termasuk yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang kesunahan-kesunahan, sholat-sholat sunnah, termasuk puasa sunnah dan lain sebagainya bisa kita laksanakan dengan baik.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu iman la yazidu tidak bertambah, wala yang kusu dan tidak berkurang. Iman tidak bisa tambah atau tidak bertambah dan tidak berkurang. Walakin tetapi lahu iman tersebut haddun, ada batasan-batasan. Tetapi iman itu ada had atau batasan-batasannya. Ai ta'rifun, maksudnya dari pengertian ini adalah bizikri afrodi furu'il imani, dengan menyebut bizikri afrodi furu'il imani, dengan menyebut bagian atau satu-satu cabang-cabang dari iman. Iman punya cabang-cabang. Itu termasuk bagian dari batasan-batasan iman. Fa inna koso, maka ketika berkurang, ketika iman itu berkurang atau imannya turun, imannya sedang tidak baik-baik saja, fafi hatihi, maka berkurang batasan-batasan iman. Batasan-batasan imannya ini berkurang. Misal di antara batasan iman, al-haya'u minal iman. Malu, punya rasa malu bagian dari iman. Kalau manusia tidak punya malu, berarti batasan imannya berkurang. Tidak punya malu, mengumbar aurat, melakukan kemaksiatan dengan bangganya di depan umum, atau mungkin juga kita merasa tidak malu untuk melakukan kemaksiatan, keburukan, dan lain sebagainya. Maka ketika iman itu turun, maka di dalamnya ada batasan-batasan iman juga yang turun. Wa asluhu, dan asal atau pokok dari iman itu syahadatun, bersaksi. Allah ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, dengan sendirinya Allah atau maha esanya Allah. La syarika, tidak ada yang menyamai, mensekutui, lahu, kepada Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, kawula atau hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat, bagaimana aktivitas sholat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Wal hajju, lan haji. Wa ghuslul jinabati, dan mandi jinabat, mandi dari hadas besar. Faman, barang siapa, zada, bertambah, fi hadihi, di dalam batasan-batasan iman, barang siapa bertambah di dalam batasan iman, zadat, maka bertambah hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya. Barang siapa bertambah dalam batasan iman, zadat, maka bertambah hasanatuhu, kebaikan-kebaikan imannya.
Waman dan barang siapa nakoso yang berkurang, barang siapa berkurang, fihi di dalam batasan-batasan iman, fafihi maka sebenarnya berkurang pula imannya. Barang siapa berkurang dalam batasan-batasan iman ini, maka sejatinya imannya juga berkurang. Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu iman nisfani ada dua bagian. Iman dibagi menjadi dua bagian. Fanisfun bagian pertama atau yang sebagian fisobri dalam urusan kesabaran. Iman ada dua. Yang pertama ada dua bagian. Bagian yang pertama dalam urusan sabar. Termasuk sabar ala taat, bagaimana sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar alal musibah, sabar ketika kita mendapatkan atau sabar ketika dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanisfun dan bagian yang berikutnya, bagian yang kedua atau bagian yang lain fisyukri dalam urusan syukur. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Yang syukur ini bisa melahirkan sebuah ketaatan. Kita taat kepada Allah karena kita merasa bersyukur Allah sudah memberikan kita segala-galanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu iman qaidul fatki yakni ikatan membunuh, ikatan yang membunuh, la yaftiku tidak diperkenankan membunuh mukminun orang mukmin. Tidak orang mukmin tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membunuh. Iman adalah ikatan membunuh. Ikatan membunuh, maka orang mukmin dilarang untuk membunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Allah menjadikan al-imana iman, Allah menjadikan iman, wa haffahu dan Allah menghiasi iman, Allah menghiasi iman. Wahad wa madahahu dan Allah memuji, Allah menyanjung iman. Bisama hati dengan sifat murah hati, sifat ramah atau murah hati. Allah menjadikan iman, kemudian Allah menghiasi, Allah menyanjung, memuji iman dengan murah hati, rendah hati, wal hayai dan sifat malu. Wa khalaqallahu dan Allah menjadikan al-kufra kufur, Allah menjadikan kekufuran. Wa zammahu dan Allah menghinakan. Allah membuat hina kekufuran bil bukhli dengan sifat bukh atau kikir atau bahasanya pelit. Wal jafai dan keras hati atau durhaka. Allah menjadikan kekufuran dan Allah menghinakan kekufuran dengan sifat kikir dan sifat keras kepala.
atau durhaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala, ketika masuk ahlul jannati, penduduk surga, ketika penduduk surga itu masuk al jannata, masuk ke surga. Wa ahlun nari, dan ahli neraka annaro, masuk ke neraka. Amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan, Allah memerintah bi ayyakhruja, untuk mengeluarkan minan nari, dari neraka. Mengeluarkan siapa? Man, seseorang, kana fi qalbihi, di dalam hatinya, seseorang yang di dalam hatinya misqalu darrotin, ada sebiji sawi atau seperti butiran debu, minal imani, dari iman. Jadi ketika ahli surga itu masuk ke surga, orang yang ahli neraka masuk ke neraka, Allah itu memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka. Ada seseorang yang dalam hatinya masih ada iman, meskipun imannya cuma sebesar butiran debu. Oleh karenanya, marilah bersama-sama kita introspeksi diri. Marilah kita senantiasa untuk mengevaluasi diri kita, termasuk dalam urusan iman, urusan i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih, marilah iman kita hiasi dengan takwa. Baik at-taqwa fis-sirri ma'alaniyah, takwa dalam kondisi sirri, kondisi sepi, maupun dalam kondisi ramai. Takwa tetap melekat pada diri kita, meskipun dalam posisi sendiri atau sepi, maupun dalam kondisi ramai. Atau at-taqwa fis-sarra'i wad-dharra'i, takwa dalam kondisi lapang, takwa dalam kondisi baik-baik saja, atau dalam kondisi yang kita ini dalam posisi yang bagus. At-taqwa fis-sarra wad-dharra, maupun dalam posisi kita ini terjepit atau susah. Mau susah, mau senang, takwa mudah-mudahan tetap berada pada hati kita. Syukur bagi at-taqwa fi jami'il ahwali wal aqwal. Takwa dalam setiap tindakan kita, takwa dalam setiap perkataan kita. Segala aktivitas kita dasari dengan iman, dan kita aplikasikan, atau bahasanya iman itu sesuatu yang telanjang, yang wujud adalah walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya atau yang bisa dilihat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kemuliaan kita dengan yang lain adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan memohon ridho, dengan memohon ma'unah, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab.
Al-Fatihah. Yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.